Saya Abdurrahman, NIM T 2018-9043. Di sini akan menjelaskan tentang kejahatan internasional dan konflik militer kontemporer. Di mana saya akan menjelaskan tentang konflik militer kontemporer itu sendiri. Menurut Webster, istilah konflik di dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, perperangan, atau perjuangan, dan mempunyai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Ya, yang pertama adalah menurut Watkins, konflik terjadi bila terdapat dua hal, yaitu terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis operasional saling menghambat konflik tersebut. Terus konflik mempunyai dua fokus perhatian. Yang pertama adalah menjelaskan gejala konflik dan kekerasan di dalam masyarakat dan masyarakat dunia, guna menemukan pendekatan konstruktif dan guna memecahkannya. Terus yang kedua adalah memberikan penjelasan terhadap permasalahan konflik, untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik tersebut. Sedangkan pengertian militer menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga hampir sama seperti pengertian militer pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, militer berarti memiliki perilaku yang tegas, kaku, disiplin, dan otoriter. Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani, yaitu miles, yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran atau peperangan, terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Terus terjadinya konflik militer kontemporer itu, konflik intra dan antar negara masih terjadi di beberapa kawasan dunia. Misal di kawasan Afrika, terus Timur Tengah, Eropa Timur, dan Eropa Barat, yang masih terjadi konflik internal, bahkan sampai perang saudara yang menyebabkan terjadinya pengungsian penduduk. Pemicunya bisa berdasarkan pertarungan politik dan kekuasaan, terus ketidakpuasan dan ketidakadilan, terus persaingan akses di sumber daya, terus penindasan, terus korupsi, dan masalah absennya di demokrasi itu sendiri. Beberapa pemicu konflik ini dapat bertransformasi di beberapa kawasan Asia Pasifik. Konflik intranegara cenderung bereskalasi dan bertransformasi secara signifikan. Konflik yang terjadi di beberapa kawasan di Afrika Utara, misal Afrika Tengah, Israel, Palestina, Irak, terus Afghanistan, ya pokok sekitar Asia dan Eropa masih terjadi banyak seperti itu. Bahkan cenderung meningkat dan dapat berubah menjadi perang saudara yang sulit untuk dicarikan solusi damai. Namun, pola konflik bersenjata saat ini mengalami perubahan yang signifikan, sehingga mempengaruhi kecenderungan bentuk konflik kontemporer di dunia. Terus hal ini juga disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban, terus biaya perang yang tinggi, dan semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional itu. Dari pola untuk menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan dilakukan dengan cara-cara non-linear, tidak langsung, dan bersifat proxy war. Tren menguasai suatu negara dengan menggunakan senjata simetris yang dibangun secara sistematis, seperti konflik Suriah dan perang di Ukraina, semakin meningkat. Penciptaan kondisi lewat propaganda dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, dan ruang cyber seperti media sosial tersebut. Permasalahan serius terkait konflik kontemporer adalah meningkatnya konflik internal itu sendiri, yaitu konflik yang dapat memicu gerakan separatis karena kepentingan politik dan wilayah. Makanya kebanyakan konflik itu berupa memicu gerakan separatis
karena kepentingan politik dan wilayah, termasuk konflik sosial yang terjadi di primordialisme, suku, ras, agama. Pola divide et impera atau memecah belah komponen-komponen bangsa dalam negeri merupakan cara yang efektif untuk menghancurkan suatu negara itu sendiri. Maka dari itu, ancaman menjadi sulit karena ditentukan berdasarkan wilayah dan geografisnya, terus oleh kemajuan teknologinya itu sendiri, komunikasi, sebaran komunikasi, dan sebaran manusia menjadi tak mungkin untuk dikendalikan. Hal ini dapat muncul ancaman kapan saja dan di mana saja. Terus, konflik saat ini telah berubah dari perang secara tradisional menjadi perang proksi, yakni perang menggunakan konflik di negara lain, dan perang hybrid atau campuran. Hal ini dimungkinkan akibat mulai melemahnya negara adik kuasa. Kekuatan dunia menjadi terbagi-bagi atau multipolar. Terus dengan krisis nuklir, contohnya dengan krisis nuklir Korea Utara dari perang konvensional menjadi perang proksi. Terus yang kedua adalah faktor terorisme dan radikalisme. Ancaman jenis ini bisa dipakai negara atau pihak tertentu untuk melakukan proxy war ataupun hybrid war di negara lain. Ancaman ini terjadi di semua negara dan bahkan di negara adidaya. Terorisme dan radikalisme ini terbilang rumit akibat jaringan teknologi komunikasi yang membantu penyebaran pesan-pesan radikal ataupun perintah teror. Semakin kompleks dengan arus komunikasi melalui jaringan medsos dari kelompok teroris yang mampu secara cepat menyebarkan pengaruh dan mengaktifkan sel tidur di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya. Terus yang terakhir adalah serangan cyber. Ancaman ini bisa menimbulkan kerusakan yang sama kuat dengan serangan konvensional. Pasalnya, teknologi cyber ini dimanfaatkan pula dalam pertahanan negara. Contohnya dengan serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap program nuklir Iran. Yang terakhir adalah potensi konflik di sekitar Laut Natuna. Contohnya, terjadi akibat tindakan ofensif Cina untuk menguasai sumber-sumber alam di sekitar Laut Cina Selatan. Salah satu bentuk pembangunan pangkalan kepulauan Spratly yang sedang diperebutkan jumlah negara. Selain itu ada perompakan yang terjadi di perairan perbatasan dengan Filipina ataupun Malaysia itu sendiri. Jadi, kejahatan internasional dapat diartikan sebagai semua perbuatan yang dilarang oleh hukum internasional, baik yang diatur di dalam konvensi maupun kebiasaan internasional. Ciri-ciri terpenting dari kejahatan internasional adalah berlakunya asas universal, di mana setiap negara berwenang untuk menangkap, menahan, dan menutup para pelaku kejahatan internasional itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.